Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu berdoa. Kepada Daru, dipimpin doanya. Baik. Bagaimana keadaan pada siang hari ini? Semoga sehat ya. Ini masuk enggak? Baik, pelajaran yang akan kita bahas kali ini mengenai kelangkaan hubungan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Di sini ada yang tahu belum mengenai kelangkaan? Uli, Bu. Ya, silakan Uli. Kelangkaan atau hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Realitasnya manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya karena sumber daya ekonomi yang memang terbatas. Bagus sekali. Kelangkaan adalah suatu kesenjangan antara kebutuhan manusia, sifatnya tidak terbatas dengan sumber-sumber ekonomi. Yang sifatnya terbatas, manusia dihadapkan pada suatu konflik antara keinginan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ini contohnya seperti kelangkaan air bersih, kelangkaan sekarang yang terjadi itu minyak dan solar. Selanjutnya, ada usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Hendaknya kita memanfaatkan sumber daya yang secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum dimanfaatin. Seperti tebu yang dibuat seperti gula untuk bahan makanan ataupun minuman. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti mengikuti kegiatan belajar di sekolahan. Yang ketiga itu ada mengolah dan mendaya gunakan sumber modal dan tepat guna modal merupakan bentuk sumber daya yang sangat menentukan dalam produksi modal dapat berapa uang ataupun barang. Contohnya itu pabrik seperti ini. Yang selanjutnya tuh ada jenis-jenis kebutuhan manusia menurut kepentingan. Yang pertama, ada kebutuhan primer seperti makan, minum, baju, kesehatan, obat-obatan, dan rumah. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu ada HP, laptop, dan lain sebagainya. Yang C itu kebutuhan tersier. Ada mobil, harta, dan sebagainya. Selanjutnya ada menurut waktu. Yang pertama itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu B, kebutuhan yang akan datang seperti pendidikan. Yang C itu kebutuhan subjek. Ada di gambar yang Ibu berikan ini. Itu tadi adalah materi yang Ibu jelaskan kepada kalian. Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya. Eni, Bu, mau bertanya. Ya, silakan Eni. Mengapa terjadi masalah kelangkaan dan Pak memenuhi kebutuhan manusia, Bu? Oke. Ibu jawab ya, dengan singkat. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapat alat, pemuasan kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Bagaimana, Eni? Baik, Bu. Cukup. Terima kasih.
Oke. Selanjutnya, apakah ada yang kurang paham? Saya, Bu. Ya, silakan Linda. Jadi bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dari sumber daya yang terbatas? Oke, Ibu jawab ya. Cara mengatasi keterbatasan kelangkaan alat kebutuhan atau itu seperti yang pertama itu seperti menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu membutuhkan perencanaan. Yang kedua itu menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam. Lalu yang keempat memanfaatkan sumber daya pengganti. Oke, semuanya semoga sudah paham ya materi pada siang hari ini. Ibu di sini akan mengirimkan video, lalu lalu salah satu kelompok memaparkan hasil diskusinya. Ibu akan bagi kelompoknya ya. Rina, Linda, Lutfi, Nadia, Aji, kelompok 1. Kelompok 2. Lalu yang kelompok 1 itu Nadia, Wiwin, sama Depi. Ibu berikan waktu sebentar ya, 5 menit untuk mendiskusikan apa sih kasus yang terjadi di dalam video tersebut. Ibu kirim via WA ya. Oke, silakan kelompok 1 ataupun kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Baik, saya perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaannya. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Pakutatan kini meluas, tidak hanya dirasakan oleh warga yang wilayahnya sempat terendam luapan air sungai. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Pakutatan kini meluas, tidak hanya dirasakan oleh warga yang wilayahnya sempat terendam luapan air sungai. Kini ribuan rumah tangga di sejumlah wilayah lain kesulitan air bersih. Kini ribuan rumah tangga di sejumlah wilayah lain kesulitan air bersih. Bagus sekali. Ya, terima kasih Nadia dari kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilannya. Baik, Bu, saya. Ya, silakan Rina. Dari video tadi, menurut kelompok kami adalah sejumlah daerah di provinsi hampir sepekan terakhir banjir terparah melanda hampir 300 unit rumah warga dan serai serumpun terendam banjir dengan ketinggian antara 0,5 hingga 3 meter. Tingginya banjir menyebabkan warga kesulitan air bersih. Selain sulit beraktivitas, kami juga kesulitan untuk air bersih. Di sini semua pemukiman dan lahan terendam air. Oke, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi ya. Ibu kirim linknya via WhatsApp grup. Untuk para siswa untuk mengerjakan evaluasi atau tugas yang dikerjakan di rumah. Paling lambat dikumpul jam 6 sore ya. Baik, Ibu di sini akan
Baik, Ibu akan telah memperkenalkan lagi materinya. Ini Ibu akan bertanya mengenai kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Apakah bisa ada yang memaparkan? Haji, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Realitasnya, manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya karena sumber daya ekonomi yang memang sangat terbatas, Bu. Oke, terima kasih Aji. Kesimpulannya cukup bagus. Tapi Ibu akan tambahkan mengenai kelangkaan adalah benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk kebutuhan sendiri itu adalah sesuatu yang penting yang harus diperoleh manusia tanpa keterbatasan faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama itu kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua itu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa terbatas. Oke, cukup ya pelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat. Sebelum Ibu menutup, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan silakan kepada Daru untuk memimpin doa sebelum Ibu tutup. Daru. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak telah berpartisipasi pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhentinya kayak mana? Pencet ini kotak ini.